Matahari belum sepenuhnya tenggelam ketika suara gaduh terdengar dari arah balai desa. Warga berkumpul, wajah-wajah mereka dipenuhi amarah dan prasangka. Di tengah kerumunan, nama Pak Arman diteriakkan keras-keras. Pencuri dana masjid, pengkhianat umat, teriak salah satu dari mereka. Padahal, tidak ada bukti yang benar-benar sahih. Hanya kabar burung dan fitnah yang disebar oleh mereka yang tidak menyukai keberhasilan dan ketulusan Pak Arman selama ini. Pak Arman adalah sosok yang dikenal santun, rajin beribadah, dan menjadi panitia pembangunan masjid baru di desa Gunung Jati. Ia dipercaya mengelola sebagian dana dari sumbangan warga. Namun tiba-tiba, sejumlah tokoh desa menuding bahwa dana itu tidak sampai sepenuhnya ke tangan tukang dan pemborong. Semua tanpa bukti, tanpa klarifikasi. Hanya karena laporan keuangan hilang secara misterius, yang ternyata kemudian dibakar oleh salah satu penghasut. Istrinya, Bu Marni, tak kuasa menahan tangis ketika rumah mereka dilempari batu dan kotoran oleh para tetangga yang dulu sering datang meminta bantuan. Anak-anak mereka, Lia dan Farhan, hanya bisa bersembunyi di sudut rumah, gemetar melihat kebencian yang begitu nyata dari orang-orang yang dulu menyebut mereka keluarga surga. Malam itu, dunia mereka runtuh tanpa peringatan. Lurah desa tidak mampu menenangkan warga, bahkan terkesan ikut membiarkan kejadian itu terjadi. Ada bisikan yang mengatakan bahwa lurah sendiri diam-diam merasa terancam oleh popularitas Pak Arman di tengah masyarakat. Ia ingin menyingkirkannya tanpa harus mengotori tangan sendiri. Dan rencana itu berhasil, dibantu oleh para tokoh desa yang punya dendam lama. "Pergi dari sini, jangan pernah kembali ke desa kami," bentak seorang pemuda sambil menendang papan nama di depan rumah Pak Arman. Dengan wajah muram dan langkah berat, Pak Arman menggandeng anak-anaknya dan menenangkan istrinya. Mereka pergi malam itu juga, hanya membawa satu tas pakaian dan buku Al-Quran yang sudah usang. Di ujung jalan desa, Pak Arman berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah rumah yang kini rusak parah. Tidak ada dendam di matanya, hanya kesedihan dan keikhlasan yang menyesakkan dada. "Kita tidak punya tempat di sini lagi," bisiknya lirih. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa kebenaran tidak akan selamanya tertutupi. Lia menggenggam erat tangan ayahnya. "Pak, apa kita salah?" tanyanya lirih. Pak Arman hanya tersenyum sedih. "Tidak, Nak, kita tidak salah. Tapi dunia kadang memilih membela suara keras daripada suara yang benar." Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju kota, mencari pengharapan baru. Di malam yang gelap itu, satu-satunya cahaya mereka hanyalah keyakinan bahwa Tuhan melihat segalanya. Bahwa suatu saat nanti, meski mereka memilih untuk memaafkan, Tuhan sendiri yang akan membalas semua kezaliman itu dengan caranya. Malam itu langit mendung. Di ujung jalan desa Gunung Jati, keluarga Pak Arman melangkah perlahan, menyusuri jalanan berbatu yang dingin dan basah. Bayangan mereka memanjang di bawah sinar bulan yang tertutup awan tipis. Suara jangkrik bersahut-sahutan, menjadi saksi bisu kepergian sebuah keluarga yang telah dihancurkan oleh kebencian dan fitnah. Tidak ada satupun tetangga yang datang meminta maaf atau sekadar menoleh ke belakang. Semua seakan ingin segera melupakan bahwa keluarga itu pernah ada. Lia dan Farhan, yang masih remaja, tampak lelah dan bingung. Mereka belum mengerti mengapa orang-orang yang dulu sering tersenyum kini memaki dan melempari mereka. Bu Marni berjalan sambil sesekali menoleh ke arah desa, matanya basah. Ia masih berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi langkah kaki dan dinginnya malam membuktikan bahwa ini adalah kenyataan yang harus dijalani. Sesampainya di tepi jalan raya, Pak Arman berhenti di bawah pohon besar. Di sana, mereka duduk beristirahat. Tak ada kendaraan, tak ada tumpangan, hanya keheningan dan angin malam. "Ma, kita sabar ya. Mungkin saat ini kita ditolak manusia, tapi tidak oleh Allah," ucap Pak Arman, mencoba menguatkan istrinya yang menggigil. Dalam hati, Pak Arman tidak menyimpan dendam. Ia justru merasa iba kepada orang-orang yang termakan hasutan. Ia tahu, fitnah yang dilontarkan itu bukan karena kebenaran, tetapi karena ketakutan. Ketakutan bahwa orang jujur sepertinya akan menggoyang tatanan korup yang sudah lama dibiarkan tumbuh di desa itu. Tiba-tiba dari kejauhan, terdengar suara motor mendekat. Seorang lelaki tua berhenti dan menurunkan helmnya. "Pak Arman?" tanyanya ragu. Ternyata itu Pak Yusuf, seorang sahabat lama yang kini tinggal di kota. Ia mengenali Pak Arman meski dalam kegelapan. Setelah mendengar kisah singkatnya, tanpa banyak tanya, ia mengajak mereka naik ke motornya.
Ia berkata, tinggallah dulu di rumah saya. Allah pasti punya rencana. Dalam perjalanan ke kota, Bu Marni memeluk anak-anaknya sambil menangis. Rasa terbuang dan dihina masih menyesakkan, tapi pelukan itu seakan menjadi pelindung dari badai kebencian yang telah menghancurkan segalanya. Di balik rasa sakit, perlahan tumbuh benih pengampunan, bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka tahu membalas hanya akan menjadikan mereka sama seperti para pembenci. Sesampainya di rumah Pak Yusuf, keluarga itu disambut hangat oleh istrinya. Mereka diberi makan, tempat tidur, dan ketenangan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, mereka bisa tidur tanpa takut dilempari batu atau dimaki. Malam itu, Pak Arman berdoa lama sekali. Ia menangis, bukan karena lemah, tapi karena melepaskan semuanya kepada Tuhan. Ya Allah, Engkau tahu kami tidak bersalah. Kami maafkan mereka semua, tapi Engkau yang Maha Adil, Engkaulah yang akan membalas. Di luar, hujan rintik mulai turun. Seakan langit pun menangisi perlakuan manusia terhadap kebenaran. Tapi di dalam rumah sederhana itu, mulai muncul secercah cahaya harapan. Perjalanan mereka belum selesai, tapi kini mereka tahu, mereka tidak sendirian. Keesokan paginya, sinar matahari menyelinap lembut melalui celah jendela kayu rumah Pak Yusuf. Bu Marni terbangun lebih dulu. Meski semalam tubuhnya kelelahan, namun hatinya terasa lebih tenang. Aroma kopi dari dapur dan suara ayam berkokok membuatnya seolah kembali merasakan kehidupan yang normal, meski luka hati belum sembuh. Di ruang tamu kecil, Pak Arman sudah duduk mengaji. Ayat demi ayat ia lafalkan perlahan, seperti mencari kekuatan dalam firman-firman Tuhan. Pak Yusuf kemudian mengajak Pak Arman berbincang di teras. Ia menyarankan agar Pak Arman bekerja sementara di proyek bangunan tempat saudaranya menjadi mandor. Meski Pak Arman dulunya guru mengaji dan ketua panitia masjid, ia tidak menolak. Yang penting halal dan untuk keluarga, ucapnya tenang. Hari itu juga, ia mulai bekerja mengangkat semen dan pasir, berbaur dengan para pekerja kasar lainnya tanpa rasa malu. Sementara itu, Bu Marni mulai membuat gorengan dan kue-kue kecil untuk dititipkan ke warung-warung sekitar. Lia membantu menata dan membungkus, sedangkan Farhan mengantarkannya dengan sepeda pinjaman. Mereka bekerja sama dalam diam, menyatukan kembali kepingan hidup yang porak-poranda. Tak ada keluhan dari mulut mereka, hanya doa dan kerja keras, percaya bahwa semua ini akan dibalas oleh Tuhan dengan cara yang paling indah. Setiap malam, setelah salat maghrib berjamaah, mereka duduk bersama dan berbagi cerita. Kadang-kadang tawa muncul dari obrolan ringan mereka, meski tetap terselip kepedihan ketika kenangan di desa kembali terlintas. Namun, mereka sepakat untuk tidak membenci. Kalau kita benci, hati kita akan gelap. Biar Tuhan yang urus urusan mereka, kata Pak Arman kepada anak-anaknya. Hari-hari berlalu dengan perlahan, tapi pasti. Pak Arman mulai dikenal di lingkungan pekerja sebagai sosok yang jujur dan sopan. Ia sering diminta memimpin doa sebelum kerja dimulai. Para mandor pun mulai menghormatinya, bukan karena status, tapi karena akhlak. Sementara itu, dagangan Bu Marni mulai laris, dan beberapa warga menyarankan agar ia membuka warung sendiri. Lia dan Farhan kembali bersekolah dengan bantuan beasiswa dari Yayasan Islam yang tergerak setelah mendengar cerita mereka dari Pak Yusuf. Mereka tidak hanya kembali belajar, tapi juga mulai menulis kisah mereka sendiri di jurnal kecil, tentang fitnah, pengusiran, dan harapan. Lia menulis, kami diusir oleh manusia, tapi disambut oleh Tuhan. Meski luka di hati belum sepenuhnya sembuh, tapi keluarga ini mulai tersenyum lagi. Mereka tahu bahwa kebahagiaan bukanlah tentang tinggal di rumah besar atau dihormati banyak orang, tapi tentang memiliki kedamaian dalam dada. Dan kedamaian itu mulai tumbuh dalam pengampunan. Di suatu malam, Pak Arman menatap langit dan berkata lirih, kami memang tak mampu membalas. Tapi kami tahu, Tuhan tidak pernah tidur. Di tengah kesibukan yang mulai teratur, satu hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh keluarga Pak Arman adalah doa bersama. Setiap malam, selepas Isya, mereka berkumpul dalam satu ruangan kecil, berdoa dengan mata yang masih menyimpan luka, namun hati yang terus menguat. Mereka tidak memanjatkan doa untuk keburukan orang lain, tidak mengutuk atau memohon azab bagi yang memfitnah mereka. Mereka hanya berdoa agar diberi kekuatan untuk ikhlas dan tetap berjalan di jalan yang benar. Ya Allah, beri kami ketenangan dalam cobaan ini. Kami serahkan semua ke tangan-Mu. Kami tidak bisa membalas, tapi Engkau Maha mengetahui segala yang tersembunyi, bisik Pak Arman dalam sujudnya.
Bu Marni pun selalu berdoa agar anak-anaknya tidak tumbuh dalam kebencian, agar mereka tidak menyimpan dendam meski pernah dilukai sedalam itu. Ia tahu, dendam hanya akan menutup pintu rezeki dan membunuh harapan perlahan. Suatu malam, Lia bertanya pelan pada ibunya, "Bu, kalau kita terus memaafkan, apa mereka akan merasa bersalah?" Bu Marni menatap anak gadisnya itu lama. "Nak, memaafkan itu bukan supaya mereka sadar, tapi supaya hati kita tidak rusak. Kalau mereka tak menyesal, biar Tuhan yang urus." Lia terdiam. Malam itu, ia mulai memahami bahwa memaafkan bukan berarti lemah, itu justru tanda jiwa yang kuat. Di sekolah, Lia dan Farhan mulai menonjol. Guru-guru menyadari bahwa mereka bukan anak-anak biasa. Ketekunan, kesabaran, dan kedewasaan mereka lebih dari rata-rata usia mereka. Dalam diam, beberapa guru menangis saat membaca tulisan-tulisan Lia tentang kehidupan dan ketidakadilan. Salah satu tulisan itu bahkan dibacakan dalam lomba tingkat kota dan mendapatkan penghargaan. Sementara itu, di proyek bangunan, Pak Arman mendapat kepercayaan lebih besar. Ia ditunjuk menjadi pengatur logistik karena kerap mengingatkan agar bahan bangunan tidak disalahgunakan. "Pak Arman ini orang jujur, jarang ada sekarang," kata mandor kepada atasannya. Tak lama, ia bahkan ditawari kontrak tetap dengan gaji yang lebih baik. Perlahan, hidup mereka membaik, walau bekas luka belum sepenuhnya hilang. Di satu malam yang sunyi, ketika seluruh keluarga telah tidur, Pak Arman keluar ke halaman kecil di belakang rumah. Ia duduk di atas sajadah dan menengadah ke langit. "Ya Allah, aku tidak minta mereka dibinasakan. Aku hanya mohon agar Engkau tunjukkan siapa yang benar, agar anak-anakku tahu bahwa kebenaran akan selalu punya jalan pulang." Air matanya jatuh, membasahi sajadah yang usang. Tanpa disadari, doa-doa mereka mulai mengetuk langit. Tuhan tidak pernah lalai. Ada pergerakan halus yang mulai terjadi di tempat asal mereka, Gunung Jati. Beberapa warga mulai gelisah dengan situasi yang mereka alami, panen gagal, air sumur kering, dan dana desa yang tak kunjung jelas. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah ini balasan atas kezaliman yang mereka lakukan. Dan di tengah semua itu, keluarga Pak Arman tetap diam. Mereka tidak tahu apa-apa tentang musibah di desa. Mereka tidak pernah berharap keburukan menimpa orang lain. Tapi satu hal yang mereka yakini sepenuhnya, Tuhan tidak pernah tertidur. Ia tahu kapan harus membela yang dizalimi. Di desa Gunung Jati, suasana tidak lagi seperti dulu. Musim panen tahun ini gagal total. Hujan tak turun tepat waktu, tanah menjadi kering, dan hama menyerang ladang-ladang warga. Sumur-sumur yang dulu tak pernah kering kini hanya menyisakan lumpur. Warga mulai resah dan bingung. Tak sedikit dari mereka mengeluh, bertanya-tanya, kenapa semua ini terjadi bersamaan. Lurah dan para tokoh desa yang dulu paling keras memfitnah Pak Arman kini sibuk mencari pembenaran. Dana bantuan dari pemerintah yang seharusnya digunakan untuk mengatasi gagal panen justru digunakan untuk membangun rumah pribadi dan kepentingan kelompok sendiri. Warga mulai curiga, apalagi ketika pembangunan musala baru yang dijanjikan sejak tahun lalu tak kunjung dimulai, padahal dana sudah dicairkan. Desa mulai bergolak. Beberapa orang yang dulu ikut-ikutan menghina keluarga Pak Arman diam-diam mulai merasa bersalah. Salah satunya adalah Pak Darto, seorang tokoh yang dulu sangat berpengaruh. Ia kini terbaring sakit keras, tubuhnya kurus dan lemah. Dalam derita panjang itu, hatinya mulai terguncang. Ia sering mengigau menyebut nama Pak Arman, memohon ampun, menangis di tengah malam. Anaknya, Randy, yang telah dewasa, diam-diam merekam pengakuan ayahnya. Dalam rekaman itu, Pak Darto dengan suara lemah mengaku bahwa semua tuduhan kepada Pak Arman adalah rekayasa. Ia dan beberapa tokoh desa merasa iri karena Pak Arman lebih disukai warga dan dipercaya dalam urusan masjid. Maka mereka buat rencana, mereka sebarkan fitnah, dan berhasil mengusir keluarga yang tak bersalah. Video itu akhirnya tersebar luas di grup-grup warga desa. Rasa terkejut, malu, dan marah bercampur aduk. Sebagian warga mulai menyadari bahwa mereka telah salah besar. Mereka ikut memaki orang yang tak bersalah hanya karena ikut-ikutan. Bahkan banyak dari mereka merasa musibah yang datang belakangan ini adalah teguran dari Tuhan atas dosa kolektif yang mereka lakukan. Lurah desa yang mendengar kabar itu berusaha meredam gejolak. Tapi usahanya sia-sia. Beberapa warga mulai berani bicara. Tahun-tahun lalu kita usir orang baik, sekarang kita kena semua. Ini bukan kebetulan,
ujar seorang ibu dengan suara bergetar saat rapat warga. Tidak sedikit yang menangis dan mulai menyebut nama Pak Arman dalam doa-doa mereka, bukan dengan caci maki, tapi dengan permohonan maaf. Di kota, Pak Arman tak tahu apa yang sedang terjadi di desa. Ia tetap bekerja seperti biasa, mengajarkan kejujuran pada anak-anaknya dan membantu warga sekitar. Namun suatu hari, ia menerima panggilan telepon dari seseorang yang tidak ia kenal. Suaranya gemetar, memperkenalkan diri sebagai Randy, anak dari Pak Darto. "Pak, saya tahu saya tak pantas bicara begini. Tapi ayah saya, dia minta maaf. Semua itu fitnah, semua bohong, dan sekarang kami semua menyesal. Tolong, Pak, tolong doakan kami," ucapnya sambil terisak. Pak Arman terdiam lama, hatinya bergetar. Ia menutup mata dan menarik napas panjang. Dengan tenang, ia menjawab, "Nak, kami sudah lama memaafkan. Kami tidak punya hak untuk membalas. Tapi kalau ini semua kehendak Tuhan, biarlah itu jadi urusannya." Setelah telepon dari Randy, hati Pak Arman kembali bergetar. Ia tidak tahu harus merasa apa, sedih, lega, atau bahkan hampa. Ia hanya menatap kosong ke arah langit-langit rumah. Akhirnya, kebenaran itu muncul juga, gumamnya pelan. Malam itu, ia menceritakan segalanya kepada Bu Marni dan anak-anaknya. Mereka terdiam lama, menunduk, dan satu persatu mulai meneteskan air mata. "Jadi, mereka sudah tahu kita tidak bersalah?" tanya Farhan dengan suara pelan. Pak Arman mengangguk. "Tapi ingat, Nak, bukan kita yang membersihkan nama kita. Tuhan yang menyingkap semuanya pada waktunya." Lia memeluk ibunya dan berkata, "Berarti semua doa kita selama ini dikabulkan, ya, Bu?" Bu Marni mengusap kepala anaknya. "Iya, tapi bukan untuk membalas. Untuk menyembuhkan." Sementara itu, di desa Gunung Jati, rekaman pengakuan Pak Darto menyebar luas. Tidak hanya di desa, tapi sampai ke media sosial. Video itu berdurasi singkat, namun sangat menggetarkan hati. "Saya yang fitnah Pak Arman. Saya yang bakar laporan keuangan itu. Saya takut kalah dihormati," kata Pak Darto dalam video itu dengan suara parau. Video itu ditutup dengan isak tangis dan permintaan ampun yang menyayat hati. Respon warga pun beragam. Sebagian besar tertegun, dan banyak yang menangis karena merasa bersalah. Di musala yang tak jadi dibangun karena korupsi, warga mulai berkumpul, bukan untuk membahas pembangunan, tapi untuk bertaubat bersama. Mereka menyadari bahwa mereka bukan hanya diam melihat kejahatan, tapi juga ikut dalam kezaliman itu. Kebenaran yang mereka tolak dulu, kini datang menghantam mereka sendiri. Lurah desa mendapat tekanan dari berbagai pihak. Warga menuntutnya mundur karena menjadi bagian dari konspirasi jahat terhadap Pak Arman. Beberapa tokoh desa lainnya yang terlibat juga mulai kehilangan muka, bahkan dicopot dari jabatannya dalam komunitas. Mereka yang dulu disanjung kini berjalan tertunduk, merasa hina di hadapan sesama. Kabar tentang pengakuan itu akhirnya sampai ke media lokal. Seorang wartawan datang menemui Pak Arman dan ingin mewawancarainya. Tapi Pak Arman menolak dengan sopan. "Kami tidak ingin menjadi bahan berita. Biarkan ini jadi pelajaran, bukan tontonan." Namun satu kalimat darinya sempat terekam, "Kebenaran tidak butuh teriak-teriak. Ia hanya butuh waktu, dan Tuhan tahu kapan waktunya." Randy, anak Pak Darto, tak berhenti meminta maaf. Ia bahkan datang langsung ke rumah Pak Arman bersama ibunya. Mereka berlutut di hadapan keluarga itu, membawa air mata dan penyesalan. Tapi tak satu pun dari keluarga Pak Arman yang menunjukkan dendam. Pak Arman hanya mengangkat mereka, memeluk Randy, dan berkata, "Nak, kalian manusia biasa. Begitu juga kami. Yang memaafkan ini bukan hati kami saja, tapi karena Allah sudah ajarkan begitu." Hari itu menjadi titik balik besar, bukan hanya bagi Pak Arman, tapi bagi seluruh warga desa Gunung Jati. Sebuah kebenaran yang tertimbun dalam fitnah, akhirnya muncul ke permukaan. Bukan dengan amarah atau balas dendam, tapi dengan lembut, melalui pengakuan dan pengampunan. Hari itu langit di atas Gunung Jati tampak cerah, seolah langit pun tahu bahwa sesuatu sedang berubah. Setelah bertahun-tahun, nama Pak Arman kembali disebut-sebut, tapi kali ini dalam nada penuh hormat. Para tokoh masyarakat, termasuk lurah yang telah diganti, mengirim surat resmi kepada Pak Arman, mengundangnya pulang. "Kami sadar telah salah. Desa ini kehilangan cahaya sejak engkau pergi," begitu bunyi salah satu kalimat dalam surat itu. Pak Arman membaca surat itu dengan tenang,
lalu meletakkannya di meja. Ia tidak segera menjawab. Bu Marni juga terdiam. Lia dan Farhan tampak ragu. Ada rasa campur aduk di hati mereka, bahagia karena akhirnya kebenaran diakui, tapi juga getir mengingat luka yang pernah mereka alami di tempat itu. Beberapa hari kemudian, delegasi dari Gunung Jati datang langsung ke rumah Pak Arman di kota. Mereka membawa oleh-oleh, kata maaf, dan harapan. Salah satu dari mereka bahkan berlutut sambil berkata, "Kami kehilangan arah tanpa kehadiranmu, Pak. Tolong pulanglah. Bangunlah lagi masjid yang dulu engkau mulai." Tapi Pak Arman hanya tersenyum tipis dan berkata, "Kami sudah membangun sesuatu di sini. Kami tak ingin kembali ke tempat yang pernah menolak kami." Keputusan itu membuat tamu-tamu itu terkejut, tapi Pak Arman menjelaskan lebih lanjut. "Kami tidak membenci siapapun. Kami sudah memaafkan, tapi kami tidak bisa berpura-pura bahwa semuanya seperti semula. Tuhan memberi kami tempat baru, kehidupan baru, dan itu cukup. Biarkan kami tetap di sini." Warga desa itu akhirnya mengangguk pelan, mengerti bahwa tak semua luka bisa disembuhkan dengan permintaan maaf. Namun, meski menolak kembali tinggal di desa, Pak Arman justru membuat keputusan yang mengejutkan. Ia mengirim bantuan berupa bahan bangunan dan dana untuk pembangunan musala yang dulu terbengkalai. Tak hanya itu, ia juga menyumbang Al-Quran dan kitab-kitab pengajian. Di catatan yang diselipkan dalam paket itu, ia menulis, "Kami mungkin tidak di sana secara fisik, tapi kami mendoakan kalian selalu." Tindakan itu membuat banyak warga desa menangis. Mereka tak menyangka bahwa orang yang mereka sakiti sedalam itu justru membalas dengan kebaikan. Sejak saat itu, nama Pak Arman menjadi simbol kebesaran hati dan keimanan sejati. Anak-anak desa mulai diberi cerita tentangnya, bukan sebagai korban, tapi sebagai teladan. Di sisi lain, keluarga Pak Arman hidup dengan damai. Mereka tidak menjadi kaya raya, tapi hidup mereka berkecukupan, tenteram, dan dihormati oleh banyak orang. Farhan bercita-cita menjadi ustaz, sementara Lia mulai aktif menulis buku dan menginspirasi banyak orang dengan kisah keluarganya. Dan ketika suatu hari seorang wartawan bertanya kepada Pak Arman, apakah ia pernah menyesal telah diusir dari desanya, ia hanya menjawab, "Kalau kami tidak diusir, kami mungkin tidak akan belajar tentang makna sejati dari memaafkan. Dan kami tidak akan melihat bagaimana Tuhan bisa mengubah fitnah menjadi anugerah." Hari-hari berlalu dengan tenang di kota tempat keluarga Pak Arman tinggal. Kehidupan mereka terus berkembang. Warung Bu Marni kini sudah menjadi tempat langganan banyak orang, tidak hanya karena makanannya, tapi karena keramahan pemiliknya. Di balik senyum Bu Marni saat melayani pelanggan, tersimpan jiwa yang sudah melalui badai dan tetap memilih untuk tidak menyimpan dendam. Setiap Jumat sore, keluarga Pak Arman rutin mengadakan pengajian kecil di rumah. Anak-anak dari lingkungan sekitar datang, duduk bersila, dan mendengarkan Pak Arman mengajarkan akhlak, kejujuran, dan pentingnya memaafkan. Dalam setiap ceramahnya, ia tidak pernah menyebut masa lalunya dengan nada benci. Ia hanya bilang, "Kadang, orang baik diuji bukan untuk dilemahkan, tapi untuk ditinggikan." Suatu hari, seorang pemuda dari desa Gunung Jati datang ke pengajian itu. Wajahnya terlihat ragu-ragu, tapi ia memberanikan diri untuk bicara. "Pak, saya keponakan dari Pak Darto. Dulu saya ikut melempari rumah Bapak. Saya masih kecil, tapi saya ingat. Dan saya minta maaf," ucapnya gemetar. Pak Arman tersenyum, menepuk bahunya, lalu berkata pelan, "Dosa masa kecilmu sudah dimaafkan sejak lama, Nak. Pulanglah dengan damai." Lia, yang duduk tak jauh dari situ, tersenyum dan menatap ayahnya dengan bangga. Ia tahu, ayahnya tidak hanya mengajarkan pengampunan, beliau menjalaninya. Ia sendiri sedang menulis naskah buku berjudul, "Diampuni, Karena Kami Memaafkan." Dalam buku itu, ia menulis tentang luka-luka yang tak berdarah, air mata yang tak terlihat, dan balasan Tuhan yang datang tanpa harus diminta. Di tengah keberhasilan mereka, keluarga itu tidak pernah membanggakan diri. Mereka justru semakin rendah hati. Mereka sadar, ujian hidup bukan untuk dipamerkan, tapi untuk diambil hikmahnya. Farhan mulai aktif berdakwah di kampusnya, dan dalam salah satu ceramahnya ia berkata, "Kalau kalian ingin melihat mukjizat, jangan lihat pada hal besar. Lihat pada hati orang yang mampu memaafkan ketika ia bisa membalas." Sementara itu, di desa Gunung Jati, musala baru akhirnya berdiri dengan megah. Di pintu depannya,
terpasang sebuah papan kayu kecil bertuliskan, dibangun dengan bantuan orang yang pernah kami usir. Semoga Allah membalas kebaikannya. Warga yang datang untuk salat tak pernah lupa mendoakan keluarga Pak Arman setiap kali mereka sujud. Suatu malam, setelah selesai pengajian, Pak Arman duduk di halaman rumah sambil menatap bintang. Bu Marni duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. Apa Abah pernah berharap mereka menderita? Tanya Bu Marni lirih. Pak Arman menggeleng pelan. Tidak, Ma. Aku hanya berharap mereka sadar. Dan kalau Tuhan sudah beri mereka kesadaran, itu sudah lebih dari cukup. Malam itu, langit terasa luas. Hati mereka lebih luas lagi. Di antara kesedihan masa lalu dan kedamaian masa kini, mereka memilih satu hal, pengampunan. Bukan untuk melupakan, tapi untuk membebaskan diri dari beban yang seharusnya hanya Tuhan yang menanggung. Waktu terus berjalan. Desa Gunung Jati perlahan membaik, namun bayang-bayang masa lalu tetap tertinggal di hati para pelakunya. Meski telah ada permintaan maaf dan pengakuan dosa, balasan dari Tuhan tak bisa dibendung. Ia datang bukan dalam bentuk petir atau gempa, melainkan dalam keheningan, melalui kehilangan, kegelisahan, dan rasa malu yang tak pernah benar-benar hilang. Pak Darto akhirnya meninggal dunia setelah lama terbaring sakit. Di hari pemakamannya, tidak banyak yang datang. Ia pernah menjadi tokoh yang ditakuti dan disegani, tapi masa tuanya dilalui dengan penyesalan. Di nisan yang sederhana, Randy menuliskan, ayahku pernah salah, tapi ia meninggal dalam tobat. Kalimat itu menggambarkan bahwa meski azab datang, pintu ampunan Tuhan tetap terbuka. Lurah lama, yang menjadi otak dari banyak kejahatan di desa, kini menjalani hidup penuh tekanan. Setelah dicopot dari jabatannya karena kasus korupsi, keluarganya pun ikut menanggung malu. Anak-anaknya ditolak kerja, rumahnya disita, dan ia sendiri jatuh miskin. Dalam satu wawancara lokal, ia mengaku, saya kira yang kami lakukan dulu hanya untuk menjaga nama baik. Tapi ternyata kami menghancurkan orang jujur. Dan kini, semua kembali pada saya. Tokoh-tokoh desa lainnya yang ikut bersuara memfitnah Pak Arman juga tak lepas dari konsekuensi. Ada yang usahanya bangkrut, ada yang kehilangan anak karena kecelakaan, ada pula yang hidup sendiri karena dijauhi. Balasan itu datang perlahan, tidak tergesa-gesa, tapi selalu tepat sasaran. Warga desa menyebutnya sebagai kutukan diam-diam, balasan yang tidak perlu diumumkan, tapi sangat terasa. Di sisi lain, kehidupan keluarga Pak Arman terus naik perlahan seperti matahari pagi yang tenang. Warung Bu Marni menjadi pusat sedekah. Setiap hari Jumat, makanan dibagikan gratis untuk fakir miskin. Lia meluncurkan bukunya dan diundang menjadi pembicara di berbagai tempat, sementara Farhan mulai dikenal sebagai dai muda yang sejuk tutur katanya. Namun mereka tak pernah menyombongkan diri. Setiap kali ditanya tentang masa lalu, Pak Arman hanya menjawab, kalau bukan karena mereka menolak kami, mungkin kami tak akan melihat bagaimana tangan Tuhan mengangkat kami. Kami memaafkan bukan karena kami hebat. Kami hanya percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai. Suatu hari, seorang wartawan televisi datang ke rumah Pak Arman untuk membuat dokumenter tentang kisah keluarga mereka. Tapi setelah mendengar penjelasan Pak Arman, ia memutuskan untuk menutup tayangannya dengan kalimat yang menyentuh. Di dunia ini, keadilan manusia bisa dibeli. Tapi keadilan Tuhan, ia mungkin datang, lambat, tapi ia datang pasti. Dan di hari itu, satu keluarga yang pernah diusir, difitnah, dan dihina, justru menjadi cahaya bagi banyak orang, bukan karena membalas dengan api, tapi karena mereka memilih untuk menunggu cahaya dari langit. 10 tahun telah berlalu sejak malam pengusiran itu. Waktu seakan menghapus jejak luka, tapi tidak pernah menghapus pelajaran. Keluarga Pak Arman kini hidup damai di rumah mereka yang sederhana tapi penuh berkah. Tidak ada kemewahan mencolok, tapi ada ketenangan yang tak bisa dibeli. Mereka tidak lagi memikirkan apa yang pernah dilakukan orang-orang terhadap mereka, mereka telah melampaui semua itu. Di salah satu pagi yang cerah, Pak Arman berdiri di halaman rumah, memandangi anak-anak kecil yang datang mengaji. Ia tersenyum, membelai kepala mereka satu persatu. Kalian ini masa depan, jangan pernah ulangi kesalahan orang-orang sebelum kalian. Jangan zalimi siapapun, ucapnya lembut. Anak-anak itu mengangguk, menulis pelajaran itu dalam hati mereka. Sementara itu, Lia kini menjadi penulis buku rohani yang dihormati. Buku pertamanya telah dicetak ulang 5 kali. Di dalamnya, ia tidak hanya bercerita tentang fitnah dan penderitaan,
tapi juga tentang bagaimana keluarga mereka memilih pengampunan sebagai jalan keluar. Ia menulis, kami memang bisa marah, tapi kami memilih damai. Kami memang bisa membalas, tapi kami memilih diam. Dan ternyata, Tuhan berbicara lewat keheningan kami. Farhan menjadi dai muda yang ceramahnya selalu penuh. Tapi ia tidak hanya berdakwah lewat mimbar. Ia juga membentuk gerakan pemuda anti-fitnah dan anti-hoaks. Dulu, fitnah membuat ayah dan ibu saya terusir. Sekarang, saya ingin anak-anak muda tahu, bahwa mulut kita bisa menghancurkan atau menyelamatkan orang lain. Pilihlah untuk menyelamatkan, katanya dalam salah satu sesi. Mereka tidak pernah kembali menetap ke Gunung Jati, tapi hubungan mereka dengan desa itu telah membaik. Musala yang dahulu mangkrak kini sudah penuh dengan jamaah. Setiap Ramadan, nama Pak Arman disebut dalam doa-doa warga, sebagai orang yang pernah mereka salahkan, tapi tidak pernah membalas. Bahkan, beberapa kali mereka diundang untuk mengisi kajian di sana, dan meski penuh rasa getir, Pak Arman tetap hadir, menyampaikan nasihat dengan wajah teduh. Di suatu malam yang tenang, Pak Arman duduk berdua dengan Bu Marni di beranda rumah. Udara sejuk, suara jangkrik bersahut-sahutan. "Ma," ucap Pak Arman pelan, "seandainya dulu kita membalas, mungkin kita tidak akan sampai di titik ini." Bu Marni mengangguk. Tuhan memang tidak pernah tidur, Bah. Tapi ia juga ingin lihat, siapa yang kuat menahan tangan ketika marah. Mereka terdiam, hanya memandangi bintang-bintang di atas sana. Dan di akhir cerita ini, kita tahu, bukan siapa yang menang debat, bukan siapa yang berteriak paling keras, bukan siapa yang membalas paling cepat. Tapi siapa yang tetap tenang ketika dicaci, siapa yang tetap jujur ketika difitnah, dan siapa yang tetap memaafkan ketika disakiti. Karena mereka itulah yang benar-benar dilindungi oleh langit. Karena mereka itulah yang akhirnya dibela oleh Tuhan.